hikmah itu bapaknya dulu. Hikmah itu apa sih? Hikmah itu al-ilmu wal amal. Dalam tafsir Jalalain, hikmah itu al-ilmu ma'al amal. Ilmu dan diamalkan ilmunya. Jadi bapak kalau pengen jadi Luqman berikutnya, ibu pengen menjadi istri Luqman berikutnya, punya ilmu diamalin, itu dulu. Kalau pengen anaknya jamaahnya sergap, kalau pengen anaknya solih solihah, bapaknya solih dulu, jamaah dulu, nyontohin ke anaknya. Kalau anaknya ngelihat bapaknya nggak pernah jamaah, ya anaknya juga nggak jamaah. Kalau anaknya ngelihat bapaknya tiduran mulu, nonton TV mulu, HP-an mulu, ya anaknya HP-an mulu. Jadi sebelum ada parenting itu, sekarang ada ilmu parenting, ilmu supaya mendidik anak yang baik. Ya parenting namanya apa? Saya lupa tuh. Ilmu parenting. Sebelum ada ilmu-ilmu kayak gitu, Al-Quran sudah ngomong. Jadi bapaknya dulu yang baik. Kalau bapaknya sering gentak-gentak anaknya, maka nanti anaknya ketika gede sering gentak-gentak temennya, gentak-gentak adiknya. Karena apa? Bapak saya aja gentak-gentak. Gitu. Kalau bapaknya aja jarang ke masjid, ya anaknya jarang ke masjid. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Kenapa harus bapaknya dulu? Supaya bersyukur dulu bapaknya nih. Bersyukurnya punya anak itu. Kalau bapaknya sudah baik, bersyukur punya anak, baru ke langkah selanjutnya kita nasehatin. Jangan bapaknya sampai tua masih begajulan aja. Bapak ibunya sampai gede gak pernah jamaah, ya anaknya keluyuran aja pak, punten-punten aja. Di sana orang tua sana, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Amin. Ya di sono nggak ada di sini. Atau ada di sini ada hadir orangnya. Nggak ada ya tadi ya. Kenapa harus bersyukur? Nabi Muhammad itu bu, setiap hari tahajud sampai kakinya bengkak. Nabi Muhammad sampai kakinya bengkak. Nabi Muhammad itu dosanya udah diampuni pak, nggak mungkin dapat dosa, namanya maksum. Kok masihnya setiap malam tahajud doa istighfar sampai kakinya bengkak. Istrinya Sayyidah Aisyah sampai ngomong, wahai Nabi, ya Allah, engkau itu dosanya sudah diampuni, dosa yang dulu diampuni, dosa yang akan datang diampuni. Kenapa sih setiap malam kau tahajud aja tuh kakinya sampai bengkak tuh? Kata siapa bu? Kata istrinya Sayyidah Aisyah. Apa jawaban Nabi ketika Aisyah ngomong kayak gitu? Afala akunu abdan syakuro, kata Nabi. Wahai Aisyah, neng, sayang, iya dosa saya diampuni, tapi kan saya harus bersyukur kepada Allah. Dosa saya diampuni, ya saya harus bersyukur. Bukankah saya harus bersyukur kepada Allah? Nah kita pak, setiap hari bikin dosa, setiap hari ngomongin orang, setiap hari kita sholatnya males-malesan, kok tidak pernah istighfar, ibadahnya kalah sama Nabi Muhammad pimpinan kita semua. Malu sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu istighfar bilang sehari 100. Kita istighfar berapa sehari? Tahajudnya sampai bengkak. Kita tahajud ya kalau malamnya ada bola aja, kalau nggak ada bola ya nggak tahajud. Kalau bapak yang tahajud ya. Kalau malamnya nggak bisa tidur baru tahajud. Kalau nggak bangun ya nggak tahajud. Nabi Muhammad setiap hari sampai kakinya bengkak. Jadi supaya apa? Supaya jadi hamba yang bersyukur. Kalau kita bapak-bapaknya nih, saya punya anak, bapak punya anak, ibu punya anak, sudah soleh, sudah benar, minimal rada benar lah. Udah jangan bener-bener banget, susah loh bener banget. Rada benar, baru ke langkah selanjutnya. Bagaimana langkah selanjutnya? Apa kata Allah?
tauhid. La tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah. Berarti bapak ngajarin ke anak pertama itu materinya adalah tentang tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dulu deh, kenalin Allah. Bapaknya gak bisa, bapaknya bodoh, gak ngaji dulunya, pondokin anaknya. Pondok tuh ngaji tahu tauhid, la tusyrik billah. Tauhid dulu pertama Pak. Udah sholat apa itu udah sambil jalan, tauhid dulu. Ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua apa? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn. Yang kedua, ngajarin anaknya supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Itu kedua. Wa wassaynal insana biwalidayhi, kedua orang tuanya. Wabil khusus ibu. Kenapa ibu dulu? Bu. Halo. Ih, ngobrol sendiri aja. Wabil khusus ibu. Anak ngormatin ibu dulu. Kata sahabat nanya ke Nabi, siapa Nabi yang pertama kali dimuliakan? Jawabnya Nabi, ummuka, ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Terus siapa lagi? Bapakmu. Ibu 3, bapak 1. Bapaknya 1, ibunya 3. Ibu 3, bapak 1. Ini hitungannya yang benar Pak. Bapaknya 1, ibunya 3. Setuju Pak? Setuju. Kata Nabi Bu, bukan kata saya. Tapi Bapak tafsirnya yang benar, tafsirnya saya. Semakin banyak ibu, jangan gitu, jangan. Panjang lebar. Ibunya 3 kali karena ibu itu sudah melaksanakan kewajiban dari mulai pertama sampai akhir, ibu semua. Pak, kita mah investor, kita mah nyumbang doang, ya malam-malam tukuk nyumbang, udah pergi lagi. Yang ngerasain mual 4 bulan hoe ibunya. Yang hamil tidur miring kanan susah, miring kiri susah, telentang gak enak, tengkurap apalagi, ibunya. Lahiran setengah mati setengah hidup, ibunya. Kirain udah lahir udahan, enggak, nyusuin itu awal katanya sakit banget Pak, sakit. Pengen tahu rasanya? Iya, nanya aja lah, nanya ke istrinya masing-masing. Kalau pertama kali nyusu katanya sakit. Kirain udah nyusu selesai, udahan, belum. Anaknya nangis, popoknya penuh, ibu. Sini ada bapaknya yang kayak gitu, nyusuin enggak. Pak, ibu yang kayak gitu tuh, istri. Kok ada suami tidak menghormati istri, kok ada anak tidak menghormati ibu, maka dia berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Masya Allah, jimat segedenya itu ibu. Bapak kalau masih ada ibu, hormati. Ibunya sudah sepuh, layanin ibunya. Jimat paling gede ibu kita sendiri. Kalau ibu sudah tidak ridho, maka perjalanan kehidupan kita pasti tidak akan ridho. Tapi kalau ibu sudah ridho, ibu sudah doa dari lubuk hati yang paling dalam, insya Allah kerjaan kita akan mulus. Jimat. Jadi jimatnya nggak usah yang aneh-aneh, ibu aja udah. Setuju? Ibu 3, bapak 1. Kalau sudah anaknya bisa menghormati orang tuanya, lanjutannya gimana? Ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sahratin
habbatin min khardalin, amal kamu sekecil biji sawi berada di dalam perut bumi, maka ya'ti bihallahu innallaha latifun khabir, insyaallah akan dibalas sama Allah. Jadi langkah selanjutnya ketika sudah baik kepada orang tuanya, belajar berbuat baik kepada Allah. Belajar aja dulu, ngajarin anaknya sedekah, Pak. Ya, ngajarin. Jadi kalau bawa mobil, bawa motor, ketemu lampu merah, ada badut-badutan, gitu ya. Ada badut. Nah, ini ada 2.000 nih, tuh kasih badut. Ngajarin sedekah. Diajarin anaknya. Tuh ada masjid, ada kotak amal, nih ada 2.000, tuh masukin ya, masukin. Ngajarin sedekah. Nah, itu ada sholawat di masjid, ada marhaba di masjid. Ayo, nggak apa-apa lah Jumatan, habis Jumatan ngincer nasinya, nggak apa-apa. Belajar sholat Jumat, diajarin. Nanti Allah yang balas ya nak. Kita sodako, nanti Allah yang balas. Kita yang ngajarin. Jangan sampai nggak diajarin sama kita. Kalau anak kita sudah bisa belajar beramal baik, berbuat baik karena Allah, lanjutannya apa? Ya bunayya aqimis sholat, baru ngajarin sholat, baru syariat. Jadi pertama akhlak dulu, berbuat baik dulu, baru ngajarin syariat. Kalau ngajarinnya syariat dulu, sholat dulu, takut akhlaknya jelek, takut syariatnya yang gak berjalan dengan baik. Kalau akhlaknya sudah baik, baru yuk kita sholat, belajar sholat. Yang pertama kali wajib ngajarin sholat itu siapa? Bapaknya. Di dalam kitab fikih dijelaskan, yajibu alal abai wal ummahat ayyamuru auladakum bis sholati. Wajib bapak ibu memerintahkan anaknya untuk sholat. Wajib. Hadisnya ada, Rasulullah pernah bersabda, muru auladakum bis sholat. Perintahkan anakmu untuk sholat. Kalau udah nyampe 7 tahun, Pak, kalau anaknya sudah 7 tahun, ya, itu apa namanya, perintahnya agak ditingkatkan. Ya, kalau sudah umur 7 tahun. Kalau sudah umur 10 tahun, disunnahkan untuk memakai pelajaran secara fisik. Dipukul. Kalau zaman dulu mah mukulnya mukul bohongan teh ke anak. Pakai sapu itu loh, sapu lidi yang kecil. Salah. Itu kalau sudah umur 10 tahun. Sini ada yang ngomong anaknya sudah umur 10 tahun. 10 tahun itu kelas 3 SD. Kelas 3, kelas berapa tuh? Kelas 4 SD. Sudah kelas 4 SD, susah sholatnya Bu, agak dipukul. Tapi dipukulnya jangan sampai merah pahanya. Ayo sholat, agak dijewer dikit. Sholat. Meskipun belum balik, wajib hukumnya.